Suara deru mesin motor sport berwarna merah menggelegar di parkiran sekolah, membelah kesunyian pagi yang tenang. Baskara turun dengan gaya, melepas helm mahalnya, dan menyisir rambut dengan jemari sambil menebar senyum pada setiap siswi yang lewat. Baginya, dunia adalah panggung di mana ia selalu menjadi pemeran utama yang paling berkilau. Namun, sorot matanya tiba-tiba tertuju pada pemuda di pojok parkiran yang sedang mengikat tali sepatunya yang sudah jebol dengan seutas rafia. "Kalian lihat itu. Zaman sekarang masih ada yang pakai barang museum ke sekolah," ucap Baskara dengan nada meremehkan yang cukup keras agar terdengar oleh teman-temannya yang lain. Gilang, pemuda yang diejek itu, hanya menunduk dalam-dalam tanpa membalas sepatah kata pun. Ia mengencangkan ikatan rafia pada sepatu hitamnya yang sudah berubah warna menjadi abu-abu karena debu. Baskara berjalan mendekat, sengaja menginjak bayangan Gilang, lalu tertawa kecil sambil mengeluarkan ponsel lipat keluaran terbaru dari sakunya. "Gilang, kalau butuh uang untuk beli lem, bilang saja. Jangan buat malu sekolah kita dengan penampilan seperti gelandangan itu," lanjut Baskara yang disambut gelak tawa pengikutnya. Gilang hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang menyimpan ribuan rahasia yang tidak sanggup ia ceritakan pada siapapun di sekolah itu. Di balik kemewahan yang ia pamerkan, Baskara sebenarnya sedang menyimpan kecemasan yang mendalam. Di rumahnya yang megah, suasana selalu terasa dingin sejak bisnis ayahnya mulai goyah. Saat makan malam, ia melihat ibunya, Sari, tampak kelelahan dengan mata sembab di dapur kecil belakang rumah, yang kini beralih fungsi menjadi tempat usaha catering sederhana. Ayahnya sering pulang larut dengan wajah kusut. Namun, di sekolah, Baskara tetaplah sang pangeran. Ia merasa harus menjaga citra itu dengan cara merendahkan orang lain agar dirinya tetap terlihat berada di puncak, tanpa menyadari bahwa pondasi hidupnya sendiri sedang retak. Siang itu, Baskara tidak sengaja melihat Gilang sedang duduk sendirian di belakang masjid sekolah saat jam istirahat. Bukan sedang jajan di kantin mewah seperti siswa lainnya, Gilang justru membuka sebuah kotak makan plastik kecil berisi nasi putih dan sejumput garam. Baskara yang awalnya berniat mengejek lagi, tiba-tiba terhenti langkahnya. Ada sesuatu yang menusuk nuraninya saat melihat betapa lahapnya Gilang menyantap makanan yang sangat sederhana itu. Namun, ego Baskara terlalu tinggi. Ia berbalik arah dan justru melempar celetukan dari jauh. "Pantas saja tidak pernah ke kantin, ternyata selera makanmu memang sangat rendah, Gilang." Konflik memuncak ketika Baskara menyadari dompet kulitnya yang berisi uang saku 1 minggu hilang setelah jam olahraga. Dengan wajah merah padam karena amarah dan kepanikan, ia langsung menuduh Gilang di depan kelas. "Hanya dia yang tidak ikut olahraga tadi? Pasti si miskin ini yang mengambilnya karena sudah tidak tahan memakai sepatu rusak," teriak Baskara sambil menunjuk hidung Gilang. Seluruh kelas terdiam, suasana menjadi sangat tegang. Gilang hanya berdiri tegak dengan tatapan mata yang tenang namun terluka. Ia menggelengkan kepala pelan tanpa memberikan pembelaan yang berarti, membuat Baskara semakin meledak-ledak dalam emosinya. "Buktikan kalau kau tidak mencurinya. Buka tasmu sekarang," tantang Baskara sambil merampas tas kain Gilang yang sudah mulai robek di bagian pinggirnya. Ia menumpahkan isinya ke lantai, namun yang keluar hanyalah buku-buku tulis yang sudah penuh coretan pelajaran, dan sebuah buku tabungan kecil yang lusuh. Tidak ada dompet mahal di sana. Baskara merasa malu tapi tidak mau meminta maaf. Ia justru mendengus dan meninggalkan kelas, meninggalkan Gilang, yang dengan sabar memunguti buku-bukunya kembali. Kejadian itu menjadi api yang membakar rasa penasaran Baskara untuk mencari tahu kemana sebenarnya. Gilang pergi setiap sore setelah sekolah berakhir. Sore itu, awan mendung menggelayut di langit saat Baskara secara sembunyi-sembunyi mengikuti Gilang. Ia melihat Gilang berlari menuju sebuah gudang distribusi catering di pinggir kota. Dengan rasa penasaran yang memuncak, Baskara mengintip dari kejauhan. Ia terkejut melihat Gilang mengganti seragamnya dengan kaos kumal dan mulai memanggul karung-karung beras yang berat ke dalam truk delivery. Keringat membanjiri tubuh kurusnya, namun Gilang tidak mengeluh sedikit pun. Baskara merasa ada sesuatu yang bergejolak di dadanya, sebuah rasa bersalah yang mulai merayap pelan menyentuh hatinya yang selama ini keras seperti batu. Perjalanan Gilang berakhir di sebuah rumah yang sangat familiar bagi Baskara. Itu adalah rumahnya sendiri. Baskara terbelalak saat melihat Gilang berhenti di pintu dapur belakang rumahnya. Dari balik semak-semak, Baskara menyaksikan ibunya, Sari, menyambut Gilang dengan senyuman hangat seolah Gilang adalah bagian dari keluarga mereka. Gilang menyerahkan sebuah amplop coklat kepada Sari. "Ini sisa gaji saya bulan ini untuk bantu beli bahan catering besok, Bu. Saya tahu usaha ibu lagi sulit," ucap Gilang lirih yang samar-samar terdengar oleh telinga Baskara yang kini mulai memanas karena air mata.
Baskara akhirnya memberanikan diri muncul dari persembunyiannya. Sari terkejut melihat putranya ada di sana dengan wajah basah oleh air mata. Sari kemudian menceritakan rahasia yang selama ini disembunyikan, bahwa ayahnya sudah di PHK 3 bulan lalu, dan Gilang adalah satu-satunya karyawan yang tetap mau membantu tanpa digaji penuh. Bahkan, Gilang sering menyisihkan uang beasiswanya untuk membantu operasional catering, agar Baskara tetap bisa sekolah dengan fasilitas mewah. Gilang yang memohon agar ibu jangan bilang padamu Bas, dia tidak ingin kau merasa rendah di depan teman-temanmu, bisik ibunya sambil terisak. Baskara jatuh terduduk di depan Gilang, orang yang selama ini ia tertawakan karena kemiskinannya. Ia menyadari bahwa selama ini ia sedang memamerkan kemewahan yang sebenarnya dibiayai oleh keringat dan pengorbanan orang yang ia remehkan. Keesokan harinya di sekolah, tidak ada lagi deru motor sport yang berisik. Baskara datang dengan berjalan kaki, memakai sepatu yang biasa saja, dan langsung menghampiri Gilang untuk meminta maaf di depan semua orang. Sejati-jatinya kekayaan bukanlah pada apa yang menempel di tubuh, melainkan pada ketulusan hati yang bersedia memberi di tengah kekurangan. Sejak hari itu, Baskara belajar bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling tinggi, tapi siapa yang paling mampu memanusiakan manusia.